Mas ketawa, nggak boleh ketawa. Ada orang yang seneng lagi. Sebentar lagi nih, menghitung hari masuk ya. Teman-teman. Masuk deh sana ya. Semua. Apa kabar bar. Wah, kita hari ini agak telat dikit ya. Disesuaikan dengan jadwal gitu. Jadwal apa coba? Ya, kita share dulu ya. Share. Ini apa lagi nih? Harus nyanyi dulu dong kayaknya. Buka pintu. Kan dibuka dulu pintunya. buka pintu. Nanti pada saatnya baru ditutup. Oh gitu. Udah buka kan memang kan? Udah. Buka iya. apa sih? Buka pintu Dit. Buka pintu. Oke, udah mulai. Hmm, Suara juga udah masuk. sudah jelas ya. Ya, share dulu ya. Oh, udah. Paling kalau gini agak telat dikit ya. Kita langsung. Apa kabar? Iya, gimana dengan manjat gunungnya? Manjat gunung. Manjat Manjat gunung. manjat tebing apa sih? Kan maksudnya lomba 17 Agustusan. Panjat Pinang. Ya. Panjat gunung. Kita Ya, mulai aja ya, yuk langsung mulai ya. ya. Let's go. Apa kabar semuanya? Yuk kita kembali lagi ya bersama-sama tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI, yaitu saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Lain kali ganti namanya mesti RTISI, kamu mesti kepala depannya mesti diawali dengan R. Kemudian Tunus gitu ya. Itu jadi Tunus tuh. Terus Farini. Yanwar. Kan RTI. Yanwar kamu apa yo? Oh, SSS. Samina. Samina. Hehehe. Samina. Waka waka. Waka. Coba. Samina. Ini biasa lagi, teman-teman. Karena Agustusan kita nggak dapat makan kerupuk. Oh, Maka dari itu bukannya sekarang nggak dapat sepeda motor di atas. Nah, Gak ikut lomba nih kayaknya, pada gak ikut lomba kemarin. jadi rada stres sedikit gitu ya. Apa lah, Iya. happy sebentar ya bersama Yang teman-teman pasti dalam masih ajang ini. nuansa ya 17 Agustus ya. Betul. Yang pasti kita kali ini kan pas jadi jatuhnya hari Sabtu. Libur gak ya? Dibayar libur ya di Indonesia ya? Oh, Oh Indonesia. Oh Indonesia kurang tahu. Indonesia gimana Indonesia teman-teman? Libur nggak Bayar-bayaran. 16, libur nggak 17. Kan pas Sabtu. Nggak ada rapid Kayaknya test enggak lagi deh. ya. Enggak deh. Kayaknya nggak ada deh. Enggak ada yang nggak nggak bayar-bayaran. ada pakai bayar-bayaran. Makanya libur kena Sabtu Minggu. Ya, Ya, berarti begitulah nggak nasib tambah Anda liburannya. gitu ya. Tetap harus semangat 45. Oh gitu. Oh Iya, semangat ya. bekerja. Kalau di Taiwan kan kadang-kadang diganti kan, kalau libur Sabtu Minggu pasti diganti. Betul. Jadi Harinya. kalau nggak Senin apa nggak Jumatnya gitu kan. Iya, Heeh. Tapi sekarang kan udah paceklik, udah nggak ada libur-libur lagi. Betul. Oh tanggal 17 lah, 17 nanti 17 September masih lama sih, itu adalah hari pertengahan Musim gugur festival. Tapi sebelumnya, nah itu dia nih yang sekarang ini yang masih Apa tuh? Kedinginan nih maksudnya. Atau lagi nggak berani ngomong nanti Oh. nanti Kan ada bukannya diikutin. air mendidih. Oh. Air mendidih. Iya. Apa tuh air mendidih? Teko Blubub dipanasin. itu mah beda. Itu bukannya kodok. Oh ya, apalagi blubub. jadi salah satu topik yang banyak dibahas oleh banyak orang. Ya, 1 tahun itu ada 1 bulan. Dan selama 1 bulan ini harus hati-hati. Kemudian juga ada banyak pantangan yang harus kita perhatikan dan juga harus dihindari gitu ya teman-teman ya. Tapi Iya. banyak tuh yang masih percaya nggak percaya sih ya. Iya. Ya. Banyak ya, kayak temennya Farini nih. Mhm. Katanya sekarang dia tiap kali nih kalau cuci baju mesti pagi-pagi. Pokoknya biar supaya malamnya itu bisa diangkat. Kalau dia nggak mau taruh di luar, Nggak katanya. mau Nggak mau di luar bermalam ya? pintu. Nggak mau Pokoknya bermalam. begitu udah mau tidur, sebelum tidur pasti diangkat semua katanya. Teman Farini yang mana nih? Yang sebelah kiri. Ya lihat angkat jemuran nggak? Angkat jemuran nggak kan? Berarti bukan ini bukan teman Farini. Temennya gitu. Siapa lagi coba ya? Ya jadi banyak juga tuh hal-hal seperti ini, meskipun dibilang sebenarnya iya nggak sih, mitos nggak sih, kenyataan nggak sih, tapi ya kalau udah dengar, Farini sih biasanya prinsipnya gitu. Kalau udah dengar, Ya ya udah. daripada nanti ada perasaan, ya ikutin aja deh gitu ya. Bukannya percaya, ikutin aja deh. Betul. Jadi misalnya bilang, dia bilang, lagi bulan hantu nih, jangan main ke air. Dia ngomongin begitu, tadinya mau main ke air, udah Jadi- kalau bisa ya pinggir-pinggir aja deh, nggak, kalau perlu ya nggak jadi deh atau gimana gitu ya. Betul. Biasanya gitu, karena kadang-kadang orang tuh yang namanya dipengaruhi juga oleh perasaan. Ya. Ya, Iya terkadang nggak udah diomongin begitu Jadi ya, pikiran. nempel di otak sebenarnya. Nempel di otak. Biasanya kalau diomongin nggak nempel di otak. Harus diomongin dulu gitu loh. Diomongin Baru- dulu jadi. baru tahu Makanya nggak kenapa boleh. belajar itu mesti pakai sistemnya omong, nggak Iya. boleh baca. Kalau nggak baca boleh. dia nggak nempel gitu Nggak kan. nempel, Mesti diomongin.
Ngelanturnya Jadi untuk saat ini adalah bulan ke-7 penanggalan Imlek yang disebut sebagai bulan hantu, dan di tahun 2024 itu jatuhnya mulai dari tanggal 4 Agustus sampai 2 September. Nah, selain bulan hantu juga dikenal sebagai pintu neraka terbuka, dan di mana arwah-arwah dipersilakan ya untuk ikut bergabung dalam dunia fana. Betul. Mereka kan di alam baka nih, jadi mereka diizinkan untuk selama 1 bulan jalan-jalan, keliling-keliling di dunia fana. Betul. di dunia fana. Apalagi hari ini kan itu dibilang super blue moon ya hari ini ya. Nanti malam itu katanya bulannya itu bulat banget dan besar sekali. Oh, ya? Super blue moon. Jadi katanya itu pas bulan 7 juga. Jadi katanya itu lebih terkesan mistis gitu loh. Jadi yang namanya mistis itu mungkin malam ini tuh lebih incinya lebih kuat. Energi ing-nya lebih kuat. Apa tuh Energi energi ing, ing bukan itu ya. energi yang. Jadi energi Jadi yang yang berhubungan adem-adem dengan gitu, yang berhubungan lebih dengan mistik-mistik. teman-teman kita itulah, yang berhubungan dengan Oh gitu teman-teman. kan nggak mau teman-teman sama Karena kan kalau di Taman Teman-teman panggilnya teman baik, Iya, saudara kan baik, saudara baik, teman baik, berhubungan iya. saudara baik kita. Oh, jadi ntar malam lebih mesti hati-hati lagi gitu ya. Iya, Kalau jadi bisa jangan keluar rumah jangan, gitu ya. jangan main ke laut kan lagi pasang. Iya Dia karena nggak kalau boleh. memang kalau itu termasuk purnama ya. Iya, purnama super blue moon. Kalau purnama biasanya memang iya sih, jadi pasang naik kan ya. Ya, Jadi berbahaya. itu harus berhati-hati. Tapi memang sih kalau seandainya lagi musim panas seperti ini, biasanya tuh bulan ke-7 penanggalan Imlek itu tuh jatuh-jatuhnya kan juga pas musim panas pasti itu. Jadi ya otomatis harus lebih hati-hati sih. Iya. Tapi kalau kayak gitu Kak Adit takut gak sih? Bukan tahu gak sih? Takut gak sih? Takut nggak sih? Kebetulan sih saya orangnya itu kayak yang setengah percaya, setengah enggak gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan untuk melihat, kalau bisa jangan. Gitu. Jangan salah dibilang kalau bisa jangan. Berarti kalau boleh bisa juga. boleh Enggak, juga. soalnya kan kalau seperti kita kan nggak tahu nih, tiba-tiba gitu kan. Meskipun bilangnya saya sih kayaknya kurang Oke, percaya lah kalau gitu. bisa nggak di bulan 7 gitu ya. Bila di bulan bulan lainnya boleh. lainnya boleh. Oh, Kalau jangan, bulan 7 jangan. jangan Kalau gitu bisa ya. jangan selamanya. Jangan diketemukan lah. Tapi Iya. ngomong-ngomong udah pernah ketemu? Enggak. Oh, jadi pengen ketemu? Jangan. Pernah merasakan nggak? Hah? Pernah merasakan nggak? Pernah merasakan Kayaknya ya. tempatnya Ya tuh mungkin gimana ada gitu loh. angin, Heeh, ada apa bikin bisikan. merinding Kalau gitu perasaan loh. seperti itu adalah mungkin. Dipegang-pegang. Soalnya kan kalau Waktu dulu itu di Taiwan apa di Indonesia? di Taiwan. Di iya? Indonesia juga iyalah. Atau Oh, mungkin iya? ada ya? Juga di Di Indonesia. Seperti mana-mana. apa? Mhm. Seperti apa? Enggak sih, cuman kalau di Indonesia itu emang udah diajarin dari dulu gitu loh. Ya, misalnya kayak pergi main ke pantai, ke hutan atau ke gunung sebelum naik gunung atau sebelum mulai berenang di Laut? pantai atau laut itu harus ngomong dulu permisi ya gitu loh. Saya cuma numpang main aja di sini, nggak mau ngapa-ngapain. Harus ngomongnya begitu dulu gitu loh. Oh, tapi Emang kalau diajarin sih merasakan dari itu dulu. enggak? Merasakan ada sesuatu atau- yang aneh gitu, yang Untungnya di sih luar. enggak sih. Dan jangan sampai ada. Kayaknya si Kamina ada. Aku Nah, ada, tuh iya. kan. Tapi di Indonesia, di Jogja. Oh, di iya? Jogja. Apa tuh? Ah, Gimana karena dong? Amina waktu kuliah di Jogja, Amina mendengar suara drum band. Wah. Itu bunyinya suara itu sekitar subuh ya. Mungkin sekitar jam 3, jam 4. Itu bulan Agustus nggak? Enggak. Oh, berarti enggak. bukan buat 17-an. Bukan. Marching band. Iya. Bukan. Dan yang uniknya itu pada saat Amina kan tinggalnya di 2 tempat ya. Yang pertama disesuaikan dengan kampus. Pertama itu agak di kota di Merican. Nah, Amina sempat dengar. Oh. Tapi teman-teman yang lain nggak ada yang dengar. Dan Amina menanyakan kepada senior-senior, ada yang bilang juga mereka ada yang mendengar juga. Dan katanya itu nggak tahu sih dia untuk menenangkan Amina atau gimana. Dia katanya kalau misalnya yang bisa mendengarkan itu artinya dia bisa betah. Oh. Iya, jadi Amina ya anggap bisa kerasan. ya, syukurlah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak takut gitu. Terus abis pindah lagi ke kampus ke Babarsari, dengar lagi. Nah, Dengan Iya. marching band yang sama. Nggak ngerti, pokoknya suara marching band. Suara marching band ya, drum gitu. nah Suara kali ini drum. bulan Agustus nggak? Enggak. Bukan lagi Iya, berarti. Amina udah lupa bulan apa. Berarti ini positif dong artinya. Kalau Bisa betah dengar, di mana-mana dia, berarti betah dengar di mana. itu berarti betah gitu ya. Oh ya? Positif dong. Katanya. Kalau iya. Farid ini bilang mendingan nggak mau didengerin. Nggak mau Kalau denger dengerin malah ya. jadi dari betah jadi nggak betah Atau gitu. jangan-jangan apakah setelah mendengar suara seperti itu tiba-tiba pengen juga nih marching. Soalnya Amina waktu itu kan di kos kan tinggal WC-nya kan di luar dari kamar. Jadi Amina itu dengar terus udahlah sekalian ke WC gitu. Udah habis pipis keluar, Amina coba lihat di jendela. Kan Amina tinggalnya di lantai 2 nih, lihat di jendela luar kok kayaknya ada bunyi drum band gitu. Setelah Amina mau lihat
Jadi kan kesannya itu kita udah lebih ke alam sadarnya lebih Jelas. lebih jelas Lebih gitu jelas kan. udah Nah, nggak udah gitu. nggak ada suaranya. Oh, Terus Pas pas mau Amina mau dicari, tidur lagi, muncul. lagi samar-samar. Ya udahlah tidur aja gitu, capek deh tidur. Dan udah Tapi keesokan bisa harinya juga kan- baru sadar gitu. Kayaknya ada suaranya. oh suaranya hanya samar-samar, bukan jelas ya? Waktu kita agak Karena kalau setengah- samar-samar kadang-kadang kan kalau malam hari biasanya kan udah tenang tuh. Mungkin dari jarak jauh juga kedengeran, atau enggak kadang-kadang sebelah nyala Walkman ada kedengeran Nggak suaranya mungkin. kadang-kadang juga bisa kedengeran kan. Jadi kalau Walkman sih nggak mungkin ya. Iya. Kurang tahu deh. Saya Iya, pikirnya kalau- apakah mungkin dari dulu si Skamlingnya udah pakai marching band gitu kan Nggak, buat soalnya ada yang ngomong itu kan dulu tentara Sudirman Oh. waktu setelah kemenangan ya mungkin ada kaitannya dengan bulan Agustus. Nah, di mana dari tentara-tentara itu melakukan apa? Latihan. Latihan drum band. Ah. Tapi nggak mungkin di subuh hari. Iya sih, nggak Iya. mungkin ya. waktu Amerika Serikat lah. Jadi padahal itu bukan subuh kami ya. Jadi marching mainnya di Amerika Iya, Serikat. Iya, ditransferkan, terdengar disalurkan suaranya. Dan kalau kayunya sering dong. Oh, kenapa aku harus Langsung sering? dijat. langsung didoa. Jangan ya, amit-amit Kan bukannya ya. pakarnya Kak Yunus. Oh enggak. Kita Dia mah yang menenangkan kita mah level. namanya. Widih. Iya. Enggak sih. Biasanya dapat panggilan gitu. Ini kalau malam-malam udah pakai itu kostumnya, jubahnya. Udah, Ada langsung. pedangnya, Udah. gitu celana dalam gitu. Bisa Dracula. berapi, kalau rapi. Oh, ya, keluar api. Cuma dulu Yunus tuh ada ya waktu kecil banget gitu ya, mungkin sekitar 5-6 tahun lah. Waktu itu kan meninggal ya, Akong meninggal pas lagi itu Touchi ya. Hari Pas ke-7. hari ke-7 ya. Kita kan itu kan yang namanya anak-anak kecil kan ngumpul di rumah kakek kan. Nah, kebetulan kakek itu kan mayatnya kan di lantai 1. Jadi kan masih di lantai 1, Ditaruh ya. belum Dalam dibakar. upacara, Masih upacara. belum dibakar waktu itu. Jadi masih di lantai 1. Dipetikan. Dipetikan begitu. Kemudian kita anak-anak itu pada bukan nongkrong sih, duduk di lantai 2 begitu. Kemudian ada tante ngomong begini katanya, anak-anak ayo ke kamar katanya gitu, jangan di luar lagi gitu. Soalnya aku mau pulang. Kita pada nggak ngerti kan, lah mau pulang mana mungkin, aku kan di bawah gitu kan. Pada nggak ngerti, udah gitu kita pada ngumpet semua ke kamar di pojok begitu. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian itu ada bunyi, itu kan lantai kayu kan, jadi bunyi ngek itu suara kakek, langkah kakek. Lagi Kita tahu pulang. itu kakek. Kemudian biasanya dia tuh buka gelas yang dari besi begitu, Oh, kaleng. kaleng Iya. klenteng gitu loh, ada suara. Itu waktu masih kecil. Oh. Itu sampai hari ini masih ingat cerita itu. Wow. Tapi Terus dia memang iya gitu, sih, ada yang bilang katanya karena dia pulang ke alam lainnya itu, dia belum luar biasa. Jadi biasanya pas Masih hari balik. ke-7 sama 40 ya. Nah, kurang nggak salah dulu. ya. Balik. Tapi Pulang katanya. nggak penasaran untuk ngintip. Nggak berani lah gitu, Oh. udah pada ketakutan semua di Oh, situ. ya? Udah gitu kita punya tante ngomong, ayo anak-anak tidur. Terus tidur, yang berasa gitu. siapa aja selain Yunus? Kita denger yang, semua. yang anak-anak lain Iya, juga bisa anak-anak mendengar. dengar itu. Akong pulang katanya. Oh, bilangnya sih gitu sih, temen dulu pernah begitu juga, katanya papanya meninggal, dia bilang katanya kelihatan banget dia seperti kayak buka pintu, lihat, pokoknya kebiasaan biasa sehari-hari Itu dia. ngelihat. Diulangin lagi. Melihat Kagak kebayang-bayangan Wujudnya. doang. Nggak jelas gitu. Jadi dia bilang katanya dia pas lagi merem-merem lihat, kok kayaknya papanya lagi ngendongak segala macam. Makanya kan kalau menurut kepercayaan Chinese ya, itu katanya kalau seandainya orang habis meninggal, biasanya kan kalau di rumah kan dipasang kaca kan depan pintu kan, depan atas kaca. Kalau itu nggak boleh dicabut, dicopotin dulu, karena takutnya nanti yang Ngehalang. yang Bikin dia pulang kaget. kaget karena Kaget. wajahnya udah berubah katanya. Wajahnya pucat, kurang darah. Udah apalagi kalau yang pas 40 hari kan katanya, itu waktu saat itu kan wajahnya udah mulai berubah katanya Iya. sih. Jadi kalau lihat gitu bisa bikin kaget. Nah setelah itu baru dikembaliin lagi katanya sih. Katanya sih. Serem Jadi kan? ya serem banget. Makanya Kalau tiba-tiba ada yang pulang gitu. ya, tapi sebenarnya sih kalau seandainya ilmu dari orang bilang katanya kalau sebenarnya kalau kita meninggal Ya. itu hanya pindah tempat aja sih. Katanya seperti itu. Dan cuma sayangnya bukan nggak semua orang, hampir semua orang nggak bisa tuh tahu ya pindah tempatnya itu kemana. Jadi istilahnya kalau kita ruangan ada ruangan sebelah aja sih gitu. Ruangan sebelah kejadian apa kita nggak bakalan tahu karena kita saat ini berada di ruangan ini gitu. Ya kan seperti ini kan sembahyang putu kemarin itu kan juga seperti mengundang teman-teman arwah-arwah ini kan untuk datang ke bumi untuk ya menikmati makanan kan, untuk mereka bisa ya mungkin menikmati makanan minuman, bisa jalan-jalan begitu. Jadi udah hampir kayak manusia nggak sih?
Kan Iya. makanya disebutnya Hausyungti kan, jadi teman Teman baik. baik. Jadi sama-sama, karena itu sebenarnya dulu itu jalan sama-sama. Hanya dia sudah pindah ke ruangan lain, sudah pindah ke alam lain. Jadi ya seperti itulah. Iya. Jadi sebenarnya tuh katanya orang bilang ya, banyak bilang yang ditakuti itu tuh jangan setan, malah takutin malah manusia. Manusianya. Manusia yang lebih jahat ya. Lebih mengerikan daripada Banyak yang manusia setan. bisa jadi setan nggak bisa jadi manusia, Oh, gitu kan? iya. Iya kan? Harus reinkarnasi sih. Reinkarnasi. Reinkarnasi kan beda lagi karena Iya, dia kan iya, nggak inget segala macam kan mulai lagi dari nol. Iya, Sedangkan kalau orang yang bayangin kalau seandainya orang meninggal biasanya dia pada saat itu masih seperti itu kan, bukan kembali jadi bayi kan? Iya. Iya gitu katanya sih begitulah. Nah yang pasti tentu saja ya kita harus berhati-hati dan tentu saja ini yang namanya di alam lainnya siapapun belum pernah merasakan. Betul. Belum pernah. Betul. Dan amit-amit ini kan jangan juga merasakan juga ya. kepercayaan ya, tradisi dan kepercayaan. Ya, Oke deh teman-teman, demikian untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio. Dan sekarang kita akhiri dulu ya. Ini kalau yang teman-teman nih gimana nih? Apakah ada Ada cerita pengalaman nggak? mistis Ada atau punya pengalaman ya, pengalaman. baik itu di Indonesia atau mungkin di Taiwan? Itu tapi kalau bisa sih jangan ya. Cuma yang uniknya ya, Yunus kemarin juga ada baca komentar teman-teman ya, di Facebooknya kita, ada yang bilang katanya, kalau di Taiwan itu kesannya itu kalau misalkan ada yang meninggal tuh nggak seserem di Indonesia. Iya, Hah, maksudnya? bener. Di Taiwan ini Oh kalau iya? ada yang meninggal itu nuansanya tuh nggak semistis di Indonesia. Jadi mungkin ada teman-teman kita mungkin yang dia tinggalnya di apartemen gitu ya, di tetangganya itu ada yang meninggal, akong yang meninggal, tapi nggak seserem di Indonesia katanya. Kalau di Indonesia itu mungkin seremnya tuh lebih terkesan mistis dibandingkan di Taiwan. Tapi kalau di Indonesia bener nggak mungkin, sih? menurut Amina nggak tahu ya. Cuman Amina merasa kalau misalkan seperti ada saudara yang meninggal di Indonesia, Amina pikir juga sama sih ya. Sama ya kan? Selama meninggalnya itu wajar ya, karena tua, karena sakit, ya sama dengan yang di ini di Tergantung sih Taiwan. sebenarnya, tergantung sih. Kalau Fanny lihat di sini kan banyak sekali ya, di kota pun, tengah kota pun tiba-tiba bisa ada sebelahnya itu kuburan. Iya. Iya kan? Jadi kan kalau sadangnya itu kayaknya kesannya ya sama aja orang aja, itu kan cuma dia udah nggak bernyawa aja gitu. Jadi ya kalau di Indonesia kalau deket kuburan kan kayaknya udah takut banget kan? Mungkin Kalau di lebih sini sepi enggak. kali lo di Indonesia tuh ya. Dulu banyak anjing-anjing liar kan kalau di Indonesia, Iya, suka kalau- melolong gitu. Kalau di Iya. sini kan agak ada yang melolong anjingnya. Langsung Di rumahan, polisi, di rumahan. langsung tidur. Dilaporkan ke polisi. Tangkap loh, polisi anjing. Memang udah. dulu kan kita lagi kecil kan pasti dibilang kalau seandainya anjing itu melolong, Iya, itu kan dia tandanya lihat ada. katanya. Katanya berarti dia lihat. Jadi otomatis kita takut kalau dia Iya. udah gitu, wah jangan ada nih gitu. Kemudian cicak juga loh, cecak. Cicak kenapa? Katanya kalau malam-malam tuh dia ngapain gitu, itu dia ngeliat. Manggil lah. Manggil ya? Iya kali. Dia manggil. Manggil siapa? Manggil. Pacarnya. Oh, maksudnya suara cicaknya Iya, gitu. cicaknya. Ah, Sih, bukannya tiap hari ada. Iya. Katanya Tiap kalau- hari di tempat Amina Makanya di lebih rumah tiap serem hari di ada. Indonesia. Makanya lebih serem di Enggak, tapi Indonesia. tiap hari bunyi. Oh iya. Toke gimana? Toke. Menjadi katanya kalau Enggak, mesti itu Kan kalau gitu kan kalau Indonesia kan dulu apa, pernah nggak banyak sih pantangannya. lagi kecil pernah nggak ya kalau toke mesti dihitung berapa kali? Kalau berapa kali artinya apa? enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Kayaknya Enggak. pernah. Yang Yunus tahu Pernah. tuh cicak itu katanya Adanya buntutnya. Candyman. Candyman nggak boleh sebut 3 kali. Oh ya? Oh iya, banyak tuh Candyman. iya ada Candyman. Katanya kalau kayak itu juga katanya kalau lagi bulan hantu ya bulan setan ini katanya jangan sembarangan sebut nama-nama orang. Ya. Nanti kayaknya bisa benar-benar datang katanya manggil. Kemudian juga katanya. jangan telepon nomor 1313 tuh sebanyak 7 kali. Mana coba. Tengah malam tadi. Tengah malam. malam. Katanya itu nomor Nyalain menuju lilin gitu menuju ya. ke dunia sana. Enak banget udah ada nomornya. Itu bebas pulsa tuh katanya. Bebas pulsa. Ah. Udah kayak layanan 1955 13 kali. udah kayak layanan ini ya. Langsung laporin majikan saya kurang ajar. Nggak Kamu bayar gaji. Kak Yunus yakin itu? Kayak Kayaknya. lihat di berita ngomongnya. Terus juga katanya nggak boleh gantungin baju juga Ya, kalau malam-malam. Iya kan memang iya. Nggak boleh bersiung. Nggak boleh bersiul. Dia sering loh. Malam hari, Oh, malam malam hari. hari. Tapi kan waktu Amerika gimana? Itu malam kan di sana. Kemudian kalau pas Mereka pagi. pas lagi jalan-jalan tiba-tiba ada dengar orang yang manggil namanya, jangan langsung noleh ke belakang. Enggak gini deh, kalau nggak percaya kita uji nyali, ayo. Ayo, jam berapa? Langsung. Malam ini. Dulu kan bilang kalau kupas apel juga bisa kan, Iya, tapi iya. nggak Kupas putus. apel, Udah itu katanya kalau lagi bulan-bulan kayak gini, ini nggak boleh dibotakin, bisa gampang lihat. Emang siapa yang mau ngebotak? Kan kalau mau tato kan harus dibotakin dulu. Oh. Kan langsung Enggak, gambar. maksudnya alisnya dibotakin, maksudnya Ya, langsung kerut. gambar, langsung Digambar sulam. tetap aja beda. Tapi kalau Oh, udah beda ini ya? bersih Oh, katanya kan lebih gampang. Bisa geblek. Aku bisa Katanya sih bedain. banyak sih segala macam gitu. Kalau yang pasti ya siapa sih yang mau lihat Udah gitu katanya apa kalau kita ngangkang gitu kita nengok ke bawah Iya, gitu, bisa lihat juga.
depan. Ya, Oh, harus iya. dari belakang. Dari belakang. Justru harus begitu katanya, baru bisa lihat. Baru ngeliat Kakinya katanya. nempel nggak di lantai gitu. Terus nggak boleh pukul-pukul mangkok pakai sumpit kayak begituan juga. Itu bisa manggil arwahnya datang. Tapi sebenarnya sekali ya. unik sih ya untuk Asia, untuk Tionghoa atau masyarakat Indonesia kayaknya tuh takut dengan kuburan. Padahal kalau misalnya Halloween atau daerah di Brasil ya atau di mana, Ya kayak Meksiko mereka juga justru menghargai itu. merayakan sesuatu festivalnya itu di kuburan. Iya, waktu itu pernah Fani malah ikut di bersenang-senang gitu. acara yang jadi gambarnya mau tengkorak segala Iya, macam. di Meksiko itu acara. Jadi anak-anak nggak takut dengan besar. kuburan. Kan sama yang di Sulawesi juga kan, yang berapa lama sekali kan dikeluarin Mumi. lagi dibersihin. Apa nih mumanya ada sempet deh. Iya pokoknya yang Tadi baca. dimumikan itu Iya, ya. jadi setiap kali tuh dia udah dikubur, tapi nanti Iya. dikeluarin lagi, tapi tengkoraknya kadang-kadang agak Iya. masih menyatu gitu di Pak. Ya masih di Pakai Mekah, baju. Iya, tadi masih kembali pakai lagi baju. sebenarnya itu ya karena memang sebenarnya itu adalah kita sendiri yang hanya saja sudah ditinggalkan aja arwahnya. Arwahnya sudah keluar dari badan itu. Jadi ya itu dia, jangan takut ya. Meskipun Fari bilang jangan takut, tetap saja biar bagaimanapun Fari memang kalau untuk hal ini Fari penakut banget deh. Dia ditakutin. Jadi film setan pun Fari nggak boleh nonton. Ya kayak kemarin tuh waktu itu Fari nonton film setan Film apa ya judulnya yang lupa. Temurun ya. Ya, Temurun. Kayaknya warisan. Oh, Enggak serem enggak. Iya lucu. Nggak Nggak lucu lucu. juga. Nggak lucu Lucu juga. juga. Nggak Iya. lucu. Mbak Yunus apa? Lumayan sih. Oh, lumayan. Berarti Enggak. tergantung orangnya masing-masing Iya, ya. iya, Kalau iya. Fari ini pasti bilang pasti itu serem banget ya. Semakin Jadi, serem itu ada yang orang bilang berarti lucu. nggak serem itu film. Oh gitu. ya, semakin serem itu orang semakin. Jadi Kadit menyeramkan sekali. Iya. dong. Dia ngaku dia itu Dia mau yang menyeramkan. 4 dimensi langsung muncul depan muka. Yang Langsung ada pegang-pegang angin-anginnya. gitu, langsung dibelai-belai. Terus juga kan model-modelnya setan kan juga beda-beda kan. Iya. Kan Oh, ya? ala Chinese apa, katanya sih ala dia- Jawa apa, Oh. ala Indonesia kan pocong ya kan. Kalau Sundel bolong. Amerika kan Vampir. vampir. Udah itu yang ini yang jalannya tek tek tek. Ya itu vampir. Itu vampir. Ya, vampir ala Tiongkok. Vampir ala Tiongkok. Udah itu ada sundel bolong juga. Ya, Udah gitu ada kuntilanak. ngesot apa gitu ya suster segala ngesot. macam. Kayaknya lebih ini ya, lebih Banyak bervariasi kalau Iya. Indonesia. Oh, Indonesia lebih bervariasi. Bervariasi. Oh ada ya. yang ngesot, Banyak. ada yang di pohon, ada yang di Ada yang cuman Genderuwo. kepala doang terus Ya. Leak. Organnya ya. bisa itu masih Leak. terbang-terbang. Organnya iya. Iya, jadi ya itu dia yang pasti tentu saja kita sendiri harus hati-hati ya, jangan nakutin orang, jangan ditakutin, ya takut- jangan katanya jangan ditepuk pundak orang dari belakang, nggak boleh. Kalau itu pas bulan memang 7. orang hipnotis juga kagak boleh katanya. Iya, itu bisa Dan orang mematikan dan sumbu orang ini. orang Taiwan sendiri juga nggak demen kan Pantang banget. istilah tepuk-tepuk itu pegang kepala juga Iya. nggak bagus kan. Ya, itu Nah, matiin istilahnya- aura, mematikan proteksi Kalau auranya. misalkan nggak sengaja ditepuk, ada ini nggak antidotnya nggak untuk balikin gitu? Balikin. Ada nggak? Ya mungkin harus Hey, ini hey, kali gitu ya. kan, Ya biasa mungkin kan harus gitu kan. pergi sembayang Nggak kali tahu atau itu. bagaimana kali ya. Cuma Tepuk katanya balik. nggak boleh sih, nggak boleh katanya. Cuman aku sempat Itu gampang ketempelan pernah sih katanya. dikasih tahu sama orang tua, katanya kalau misalnya ada seseorang yang pegang kamu, takutnya tuh di hipnotis atau apa. hipnotis, Jadi bisa kamu gitu. balikin 3 kali. Wes, diusap 3 kali. Oh ya? Nggak ngerti sih bener apa enggak. Ada Mbah Dukun ya, sedang Enggak, bukan yang begitu ditepok jangan nengok karena biasanya orang takutnya itu adalah Hipnotis hipnotis. ya. Nah, Iya. bukan berarti gimana. Iya. Takut jangan tiba-tiba tepok lo orang kan lagi main tak umpet gitu ya. Misalkan sekarang gitu Terus serem banget loh kalau pas ditepok nggak ada orang di belakang. Jongkok Oh gitu. kan iya nggak sih lagi itu kan begitu. Enggak, Jadi ngasih pikir-pikir tahu. bukan Ini nih gatel nih garukin. Garukin. Agak ke bawah, agak ke bawah. Kiri. Kasih tepuk. Kanan. Mana kartu kreditmu? Wah. Eh. Yuk ke ATM yuk. Dia kayak gitu kan, makanya juga orang hati-hati ya begitu Iya, karena iya. ya itu dia takut Hati-hati hipnotis lah. hipnotis. Iya. Oke nih teman-teman, demikian untuk acara live-nya RTISI obrolannya di mana? Facebook. Di Facebook. Ya. Jangan lupa nih untuk acara pertemuan RTI Dengan RTI. Cinta Kasih ya. RTI. Pertemuan dengan RTI. Pertemuan dengan RTI yang mana hanya dengan mengirimkan gambar kemudian tulis ya mengenai kisah Anda lah dengan RTI. Nah, itu tinggal kirim dan akan diseleksi. Kemudian juga akan ada hadiah. Langsung saja masuk ke situs RTISI ya. Dan Asik. jangan lupa secepatnya ikut. Iya. Jangan Oke lupa. deh. Cepat. Oke, bye-bye. Jangan lupa cepat. Ini kayaknya ada stuck apa nih? Kenapa nih? Ih, jadi nggak- Bye 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 bye. Bye-bye. Ada yang mau